Sobat Belajar, selamat datang di podcast Sayang. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, semangat, dan siap belajar bareng kita ya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa bosan belajar sendiri atau kerja kelompok yang kerja cuma satu orang? Pasti pernah kan? Hari ini kita akan ngobrolin metode pembelajaran yang super efektif dan menyenangkan banget. Namanya pembelajaran komparatif atau comparative learning. Di episode kali ini kita akan membahas apa bedanya pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran kelompok biasa dan manfaatnya serta tips-tips yang akan kalian terapkan di kelas nanti. Jadi stay tune ya, jangan di skip. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Marlin dan Rizky. Halo. Mereka akan membantu mengupas informasi mengenai apa itu pembelajaran komparatif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa-sapa dulu nih. Hai tamu kita. Hai. Oke, kabarnya gimana? Baik nggak? Baik. Oke, kabarnya baik nih. Jadi kita langsung saja ke pembahasan ya. Jadi apa sih pembelajaran kooperatif? Ayo kita tanya-tanya. Oke, Sobat Belajar, jadi pembelajaran komparatif itu bukan sekedar kerja kelompok biasa. Kalau kerja kelompok biasa, kadang ada yang aktif dan kadang tidak ada yang aktif juga. Pasti kita semua pernah ada di posisi seperti itu. Nah, pembelajaran komparatif itu adalah pendekatan pembelajaran terstruktur di mana siswa atau peserta didik bekerja dalam kelompok kecil, tetapi dengan aturan dan prinsip tertentu. Tujuannya bukan cuma supaya kita dapat memahami materi tersebut, tetapi juga kita dapat melatih kerjasama, keterampilan sosial, dan tanggung jawab. Ada 5 elemen penting yang wajib ada dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada saling ketergantungan positif. Sukses saya bergantung pada sukses kamu, dan sebaliknya. Ibaratnya kita ada dalam perahu yang sama. Kalau ada satu yang bocor, semuanya akan tenggelam. Yang kedua ada akuntabilitas individu. Setiap anggota yang punya tanggung jawab. Jadi nggak ada tuh yang namanya numpang nama. Yang ketiga ada interaksi tatap muka. Kita harus saling berdiskusi, saling menjelaskan, bukan cuma duduk diam. Yang keempat ada keterampilan sosial. Misalnya mendengarkan, memberi masukan, mengambil keputusan bareng. Yang kelima ada proses kelompok. Nah ini unik loh. Di akhir kita akan refleksi apa yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan 5 elemen ini belajar jadi jauh lebih bermakna. Oke, jadi bisa disimpulkan nih, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang terstruktur di mana siswa belajar dalam kelompok yang kecil dengan menggunakan 5 elemen yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Marlin dan Rizky. Oke, tadi kan kita sudah dengar nih apa sih pembelajaran kooperatif. Jadi sekarang kita akan masuk ke manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Mari kita dengarkan. Dari sisi akademik, pertama, pemahaman kita makin dalam. Karena waktu kita ngejarin orang lain, sebenarnya kita juga sedang memperkuat pemahaman kita sendiri. Yang kedua, diskusi membuat kita berpikir lebih keras. Ada juga dari sisi sosial dan emosional. Pembelajaran kooperatif bisa bikin belajar lebih nyaman dan tegang. Kita juga belajar empati, saling membantu teman, dan menghargai perbedaan. Yang paling penting, ini adalah bekal buat dunia kerja. Karena di dunia kerja, soft skill, kolaborasi itu salah satu yang paling dicari. Coba bayangin tim olahraga, semua pemain punya posisi masing-masing. Semua punya tanggung jawab di lapangan dan kemenangan adalah milik semua. Nah itu persis kayak pembelajaran kooperatif. Baik, jadi manfaat pembelajaran kooperatif bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama sisi akademik dan sisi sosial emosional. Nah, kita sudah dengar nih manfaatnya tadi. Sekarang kita masuk ke tips-tips pembelajaran kooperatif yang akan kita dan kalian semua yang mendengarkan podcast ini menerapkannya di dalam kelas. Oke, jadi kita simak baik-baik penjelasan dari kedua sahabat kita. Kalau kamu guru atau fasilitator, pasti ada beberapa tips penting. Yaitu yang pertama, ada bentuk kelompok heterogen atau campuran kemampuan jenis kelamin dan gaya belajar. Yang kedua, ada jelaskan peran. Kasih peran jelas, misalnya pencatat, pengatur waktu, penyemangat, atau pengecek jadwalan.
Yang ketiga, jangan lepas tangan. Guru tetap keliling, observasi, dan arahkan diskusi. Kalau kamu murid atau peserta, tipsnya juga simple. Yang pertama itu dengarkan teman dengan aktif. Yang kedua itu bantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga berani berbicara. Jangan takut salah. Ingat, diskusi itu tempatnya mencoba. Jadi sobat belajar, intinya pembelajaran kooperatif itu belajar bersama dan sukses bersama. Ada 5 elemen penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu ketergantungan sosial, saling ketergantungan, akuntabilitas, interaksi, dan juga refleksi kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa Oke. biar makin banyak yang belajar bareng. Salam kolaborasi dan tetap semangat! Sampai jumpa di podcast